Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Wahyudin, mahasiswa PPG Daljab 2021 Pendidikan Sejarah Universitas Siliwangi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja UKM PPG Universitas Siliwangi. Berikut kartu peserta UKIN PPG Daljab 2021 Pendidikan Sejarah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada hari ini kita bertemu lagi ya setelah yang kemarin pertemuan PPL ketiga terakhir kalian bersama Bapak. Sekarang pada hari ini izinkan sebelum Bapak mengajar ya, Bapak memperkenalkan diri. Bapak adalah mahasiswa PPL PPG Daljab Universitas Siliwangi Tasikmalaya ya. Tapi Bapak orang Bandung. Bapak ingin memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Taufik untuk memimpin doa ya. Saya akan berdoa meminta ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar ya, walaupun kondisi di luar hujan ya, tidak menutup kita diri untuk tidak semangat. Harus semangat. Siap semangat? siap. Baik, duduknya tolong dirapikan, duduknya supaya nyaman. Agak ini ya, Bapak kira kayak kondisi pandemi harus apa ya? Jaga jarak ya, jaga jaraknya. Ya nggak usah jauh-jauh ya. Kayak ini aja lah, supaya terlihat kita menjaga protokol kesehatan. Ruangan kelas sudah bersih, kalian tadi piket dulu. Piket ya, bagus. Baik, suara Bapak jelas? Jelas sekali ya. Jadi Bapak kira kalau nggak jelas kamu bilang aja Pak nggak jelas ya, untuk ininya. Terus kemudian tampilan ini ya kebaca nggak? Cukup ya tampilan materi. Ini nama Bapak ya. Jadi sudah tahu lah Bapak kira semuanya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak absen dulu ya. Bapak absen dulu untuk mengetahui pembelajaran ini siapa yang datang. Karena kita PTMT hari ini kan, jadi tidak semua teman kita juga bisa datang ya. Kalian hanya dibatasi, ada berapa orang? 50% ya? Tapi yang hadir 15 orang. Oke, Bapak absen. Naila, Neng Aisyah, Hanifah, Opi, Reza, Rifa. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu aturan belajar kita ya. Kalian juga sudah tahu ya, selama pembelajaran tidak menggunakan dulu alat komunikasi kecuali nanti Bapak izinkan ya. Siap? Siap. Nah, terus kalau kalian ada ya ingin ke belakang, minta izin dulu ke Bapak ya. Dan tidak ngobrol selama Bapak menjelaskan. Kemudian nanti kita ada forum diskusi, silakan di situ kalian bisa bertukar pikiran ya. Siap Taufik? Taufik, kenapa? Sakit ya? Sehat? Kayak yang masuk. Ya kalau hujan itu bawaannya
seperti itu ya. Seperti pembiasaan di hari Senin, ada pembiasaan bela negara. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang jadi pilihannya? Opi, ya Opi ya? Bila. Baik, berdiri semua. Yang khidmat ya, kita bangkitkan dulu semangat nasionalisme kita. Siap, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi payung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ke pembelajaran, ya, sebelum ke pembelajaran, Bapak ingin sedikit bercerita, sekedar memotivasi diri, ya, baik untuk pribadi Bapak ataupun kalian. Ya, Bapak nonton sampai malam itu ya. Thomas Cup itu ada yang nonton? Tapi ya, sampai sedih, nangis gitu. Di sisi lain, nah gini ya, ketika girang menang, tim Indonesia itu kan anak-anak muda, si Jonathan dengan si Kevin Sanjaya, oh Bapak pengen pesan kasih tanya Bapak dulu gak suka badminton jadi suka di Jatihandap. Bapak itu punya siapa yang mau Jatihandap, tahu ada nih Jatihandap orang mana? Bapak itu ditanyakan ada guard dekat rumahnya Bapak kepala sekolah. Nah itu ada guard Bapak di situ. Jadi suka gitu. Kemarin malam itu ya nonton ya bergetar, apalagi kalau Bapak itu kan gak tahu lah kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu bergetar gitu. Suka dilenyapkan itu bahasa Sunda ya, diresapi gitu. Tapi di sisi lain nah gini, ada orang yang membela-belain, berjuang membanggakan negara, tapi di sisi lain ada orang yang seakan ingin menghabiskan ya korupsi, menghabiskan sumber daya alam untuk dirinya pribadi kan. Ngeri nggak gitu? Ngeri kan? Kenapa? Bela-belain orang itu membanggakan Indonesia di kancah internasional, ada orang korupsi seenaknya triliunan. Itulah mental di negara kita. Mental negara Indonesia itu seperti itu. Kadang-kadang jiwa nasionalismenya itu di permukaan saja, nggak dengan hati. Beda, Bapak suka mempelajari ini hubungannya dengan mentalitas ya. Negara Jepang tahu, terlepas jelek baiknya gitu kan, jeleknya juga banyak. Kenapa orang Jepang itu mempunyai etos kerja yang tinggi? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Ayo. Etos kerja itu apa? Mental kan? Menghargai waktu adalah uang, tidak suka malas-malasan, tidak suka menghabis-habiskan waktu yang tidak berguna kan gitu. Apa yang beda dengan Indonesia dari segi pembelajaran di Jepang dan kita sehingga menghasilkan produk manusia yang beda pula? Kamu pernah
pernah dengar cerita seorang anak kecil miskin tinggal di hutan dan suka mencari kayu dan dia tidak sekolah? Dia adalah Ninomia. Baik, kita mulai ke pembelajaran ya. Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Yang minggu lalu itu tadi apa? PKI ya? Ya, topik betul. PKI ya. Kira-kira Bapak tanya dulu deh, yang Bapak jelasin kemarin itu. Kira-kira ada yang masih ingat ya? Cerita PKI itu apa sih singkatnya itu? Karena topik yang keras ya, saya terdengar. PKI. Ya, berdiri ya, boleh berdiri. Ya. Kira-kira cerita PKI itu seperti PKI singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Terus cerita peristiwanya apa yang kemarin kita pelajari? Tentang G30 PKI. G30 itu cerita mengenai Jenderal Angkatan Darat Indonesia. karena PKI ingin negara apa? Negara Indonesia hancur dan berubah menjadi negara komunis. Oke, terima kasih. Ya berarti Bapak kira ingat ya materi yang kemarin? Ada lagi ya yang mau ya? Bolehlah. Mungkin ingat kemarin PKI itu Pak, yang anaknya siapa yang dibunuh itu? Jenderal siapa anaknya yang kena itu? Ahana Nasution. Ahana Nasutionnya kabur, bukan kabur kan, menyelamatkan diri, ternyata yang ditembaknya itu malah anaknya. Nah, pelajaran hari ini Bapak kira akan berhubungan dengan judul ini ya, masa transisi pemerintahan demokrasi kaitan dengan baik kita ya. Kok bisa diperbersat? Bisa dong. Kurang kelihatan tulisannya. Udah gede ini ya? Itu bisa diperbesar lagi. Nah ini ya, jadi materi yang kemarin G30 SPK itu Bapak sekilas ya. 30 SPK itu kan pembunuhan oleh jenderal yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Cita-citanya jelas ingin menjadikan Indonesia jadi negara komunis. Nah ini yang nanti setelah terbongkar bahwa itu adalah komunis, PKI yang jadi dalamnya. Nah ini ada demo mahasiswa kan, ada demo dari rakyat. Bapak kira demo itu kan menuntut PKI dibubar. Nah, chaos, tahu chaos? Oh demonya itu namanya. Oh pokoknya jadi rusuh. Akhirnya Presiden Soekarno kan terjebak di istana dikepung. Akhirnya dibawa pakai helikopter. Lalu kemudian Soeharto itu dulu adalah Panglima Komando Cenderangan Strategi Angkatan Darat. Soeharto amankan Jakarta melalui surat super semangat. Nah kata MPR itu super semangat itu memberikan kekuasaan. Padahal Soekarno itu tidak memberikan kekuasaan kan, tapi dia memerintahkan suruh mengamankan Jakarta. Seperti itu. Akhirnya MPRS membuat kesimpulan bahwa ini memberikan kekuasaan. Karena isi suratnya itu yang kemarin dijelaskannya, isi suratnya seakan-akan memberikan kekuasaan. Akhirnya jadi ada dua pemimpinnya. Satu adalah yang punya surat, yang diberikan surat adalah Soeharto, yang kedua adalah Presiden Soekarno sendiri. Akhirnya jadi dualisme kepemimpinan nasional. Nah nanti Bapak jelaskan itu hubungannya, kira-kira bisa dipahami ya, hubungannya antara G30 SPKI dengan apa, dualisme ini sudah terbayang? Oke, thank you.
kita menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Artinya nanti kita mencari jawaban dari permasalahan ya. Nanti Bapak bagi dua kelompok, kelompok 1 dan 2, Bapak akan memberikan satu permasalahan yang sama. Nah, yang namanya permasalahan harus dicari apanya? Solusinya. Bagaimana cara mencari solusinya? Dengan cara diskusi. Lalu ada tanya jawab, dan nanti Bapak ngasih tugas. Nah, apa yang diharapkan kalian nanti menggali informasi adanya dualisme kepemimpinan nasional pada masa transisi. Yang kedua, melakukan penelitian sederhana di kelas. Penelitiannya udah ya, nggak usah langsung ke lubang buaya ya, jauh ya. Kalian mau ngapain juga? Nanti aja kita wisata, edukasi wisata ya. Nanti kalian cari penelitiannya tentang dualisme. Bapak kira itu bisa dipahami ya tujuannya ya? Ya. Yang kemudian kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya ini ya. 3.5 ya. Menganalisis perkembangan kehidupan politik ekonomi masa Orde Baru. Nah, ini nanti masuknya ke masa Orde Baru. Orde Baru itu siapa? Kalian tahu nggak Orde Baru identik dengan pemerintahan siapa? Soeharto. Kalau Orde Lama siapa? Soekarno. Good. Masih ingat ya, Bapak jelaskan itu. Nah, indikatornya ini. Indikatornya sama, hampir sama. Kalian menganalisis, melakukan penelitian, nanti mempresentasi. Nah, di 4.4.2 nanti di sini presentasi. Presentasi itu nanti kan kalian mencari solusi kan, lalu nanti dibacakan. Bapak kira nanti bisa lebih banyak lagi ya materinya. Boleh dari buku, lalu Bapak bolehnya pakai internet. Good. Sip. Ya. Kemudian materi secara besar tadi udah Bapak jelaskan ya. Garis besarnya apa yang ingin dibahas itu adalah tentang ada dua kepemimpinan nasional antara Soeharto dan Soekarno. Nah, ini harus dipecahkan. Kenapa ada dua kepemimpinan? Padahal yang harus pemimpin itu harus berapa? Kok ini jadi dua? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Kok jadi dua, Pak? Nah, nanti kita pecahkan. Terus bagaimana akhirnya bisa jadi satu? Nah, yang satu harus ngalah kan? Nanti ceritanya seperti apa? Nah, ini PKI lah yang kemarin Bapak ini. Baik, sebelum ke materi, Bapak ingin melakukan pretest dulu ya. Pretest itu pengetahuan awal kalian Bapak ukur. Nanti setelah belajar ada peningkatan nggak gitu ya? Setelah Bapak ngajar ini atau sama? Kalau ada peningkatan berarti Bapak berhasil. Siap? Siap. Oke. Ini 12 siswa nanti itu ya. Silakan ya. Bapak ingin tahu sejauh mana kemampuan awal kalian.
menjelaskan, tapi kita ini dulu. Boleh? Kita ice breaking dulu. Boleh ice breaking? Ya, supaya apa? Ya, kayak gitu. Aku pengen kalian joget semua. Ayo, saya pengen aja. Ayo. Sudah kamu. Putar balik. Ya, lanjut ya. Kita lihat video pembelajaran ya. Kamu nanti Bapak tanya itu isinya apa, makanya harus diamati ya. Ya. Ini tentang dualisme teh dua, gitu ya. Dua kepemimpinan. Mungkin video. Dualisme kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Ada dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Yuk kita bahas. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Yang melatar belakangi dualisme kepemimpinan. Oke, dualisme kepemimpinan nasional ini ya memasuki tahun 66 terlihat gejolak krisis kepemimpinan. Mengarah pada dualisme kepemimpinan. Ada krisis ya, krisis itu karena G30 PKI ya. Di satu pihak Soekarno masih menjabat presiden, namun Pak Orde sudah merosot. Karena apa? Karena Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat untuk membubarkan PKI. Soekarno telah mendapatkan surat perintah setelah Soeharto telah mendapatkan surat super semar dari Soekarno ya. Soeharto sebagai pengemban super semar diberikan mandat MPRS sebagai presidium kabinet, sedangkan Soekarno masih menjabat sebagai presiden kan. Yang satu harusnya yang memimpin kabinet itu adalah presiden ya, tapi malah Soeharto. Nah, sidang MPRS Juli 66 memutuskan menjadikan super semar menjadi TAP MPR. Dan ini TAP. Apa TAP ini? Menjadikan super semar sebagai hukum tidak lagi dicabut. Jadi Soekarno bisa-bisa suatu waktu dicabut sebagai presiden. Kenapa? Karena Soeharto sebagai yang punya surat itu bisa menjadi presiden kapan saja. Kedudukan Soeharto sama dengan Soekarno, mandataris MPR. Jadi dimandatkan, itu mandataris ya. Mandat MPRS ada dua. Ada Soekarno sebagai presiden, ada Soeharto sebagai pemegang super. Ini dimandatkan juga, ini dimandatkan. Akhirnya apa? Akhirnya ada dua kepemimpinan, itu yang disebut kepemimpinan. Baik, anak-anak sekalian, Bapak tadi udah dibagikan ya. Sekarang berkelompok ya. Coba laki-laki Raffi ya, Raffi ke sini. Kamu boleh ke sini loh. Mejanya posisinya ke sini. Boleh. Tadi kertasnya ada nggak? Bapak bagikan ya. Oke, ini bagikan bukunya. Ya, tapi di sini, kamu di sini. Sok agak dikit lah, agak ngumpul. Ya, Bapak kasih ini ya. Waktunya nanti 10 menit. Di dalam LKPD ya, dalam LKPD yang ada di situ, Bapak memberikan dua pertanyaan yang sama ya, kelompok 1 dan 2 ya. Ya, pertanyaannya coba Bapak lihat. Bapak lihat ya. Ya, menganalisis apa konsekuensi secara hukum yang terjadi
dalam kepemimpinan nasional ada Soekarno dan Soeharto setelah MPRS memutuskan bukan Super Semar jadi TAP MPRS. Silakan ya, siap. Nah, ininya bahan diskusinya buat cari jawaban di sini. Sini aja banget itu gimana ya caranya? Ini oke tambahin. Boleh. Di sini tangannya diam. Coba. Mana ada? Udah. Yang membacakan siapa di sini? Ya, satu orang. Satu orang membacakan. Nanti ditanggapi dengan ngasih pertanyaan. Baik, kelompok satu mana? Kelompok satu siapa yang membacakan? Ya. Berdiri ya. Perkenalkan semua kelompoknya. Ya. Soalnya dibacakan ya. Menganalisis apa konsekuensi secara hukum yang terjadi dalam kepemimpinan nasional antara kepemimpinan Soekarno dan kepemimpinan Soekarno setelah MPRS memutuskan menjadikan Super sebagai ketetapan MPRS. Jawabannya dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno sebagai pemerintahan diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama kabinet MPRS. Itu Soekarno masih dipimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan kepemimpinan dan tugas kabinet dipegang oleh Soekarno. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Ya, baik, terima kasih. Kelompok satu yang mendengarkan ada tanggapan, ada pertanyaan? Ada ya, Rifa ya dari kelompok satu mau bertanya. Coba dengarkan kelompok dua ya. Kelompok dua akan bertanya. Silakan kelompok dua, kelompok satu. Silakan berdiri ya, Rifa. Bagaimana arti berdirinya dari dualisme kepemimpinan Soekarno dan Soeharto? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, langsung. Soekarno harus rela melepaskan jabatan presiden karena MPRS menolak laporan tentang jawaban presiden dan MPR mengangkat Soeharto jadi pelaksana presiden. Ya, kira-kira puas? Puas ya? Ada pertanyaan nggak? Dari kelompok dua, kelompok satu tidak ada? Cukup? Oke, Bapak kira materi ini sudah bisa dipahami ya? Nanti Bapak pretest lagi seperti apa? Oke, tapi Bapak pengen kesimpulan dari pembelajaran ini, siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulan dualisme
yang tadi dijelaskan itu ada dua memimpin Ya. secara berlatungan, lalu salah satunya dari Pak Soekarno harus rela berhenti dari jabatan. Ya. Silakan dibantu boleh. Pada tanggal 11 Maret 1966 yang disebut Superman, itu surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk mengatasi keadaan di Jakarta. Iya. Terima kasih ya Taufik sama Salsabila atas kesimpulannya. Kita refleksi ya. Kita merefleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira kalian hari ini mengikuti pembelajaran Bapak ada semangat nggak? Ada rasa semangat? Ada ya. Kira-kira kesan apa yang bisa kalian ucapkan lah di kelas ini ya? Ucapkan materi ini itu hikmahnya apa, kan? Lalu kesan-kesannya seperti apa? Nanti Bapak juga memberikan kesan-kesan terhadap kalian. Setelah Bapak kira pembelajaran hari ini juga Bapak berkesan ya. Bapak ingin menyampaikan refleksi Bapak. Bapak ucapkan terima kasih, kalian sudah sangat aktif dalam pembelajaran. Bapak juga berkesan. Bapak ingin memberikan sebuah refleksi bahwa pembelajaran hari ini adalah sebuah pembelajaran bagi hidup kita ya, bahwa setiap manusia itu akan kehilangan yang namanya aktivitas atau atribut keduniawian termasuk kekuasaan. Jangankan begitu, nyawa kita aja suatu waktu akan diambil, apalagi kekuasaan. Kalau udah berpuasa jangan lupa ini, jangan lupa ya diri. Terus jangan juga mendapatkan puasa itu dengan jalan yang tidak baik ya. Nah, anak-anak untuk tugas nanti Bapak akan memberikan tugas di LMS Google Form ya, Google Classroom. Nanti di situ Bapak akan memberikan tugas. Tadi Bapak sudah mencatat aktivitas kalian dalam jurnal aktivitas singkat ketika kalian mengerjakan tugas. Ya. Bapak ingin mengetes lagi pretest tadi ya. Coba diisi lagi pretestnya. Silakan isi langsung. Silakan. Nanti dikerjakan tugasnya yang di Google Classroom ya. Sudah? Nih. Kita cukup, cukup. Nah. Baik, tidak ada pertanyaan? Ya, tidak pertanyaan. Tugas nanti Bapak bagikan di Google Classroom ya. Kalian juga jangan lupa ngisi absen di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan link untuk Google Form-nya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Bapak kira sangat menarik, kalian aktif semua. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai ya. Silakan pimpin doa Taufik. Baik kawan-kawan, sebelum dimulai, maka baiknya berdoa terlebih dahulu agar materi tadi diberi manfaat untuk pembelajaran. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, silakan. Apa hasil? Ya. Yuk. Nah, tunggu dulu ya. Ayo cepat. Sejarah.
Apa?